Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Amma ba'du, para bapak-bapak lan ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Salam pimpinan cabang Muhammadiyah Tempel ingkang satuhu kinurmatan. Pada waktu ini, pagi hari ini, insyaallah akan kita sambung kembali kajian aqidah dari kitab Qatrul Ghaith fi Masail Abi Lais, yang mana pengajian terakhir 28 ingkang yang lalu. Baik, pada sebelumnya kita ingatkan bahwasannya sebelumnya kita telah mempelajari tentang muqaddimatil kitab, yang itu juga diantara lain mengulas tentang basmalah, mengulas tentang hamdalah, mengulas tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga tentang sebab mengapa kitab ini ditaklif, dan juga sebelumnya telah dibahas tentang hakikat idza qila laka mal iman, hakikat iman itu sendiri. Nah, jadi seperti biasanya mari kita bersama-sama baca matan, lalu juga membaca makna dari matan tersebut. Nah, monggo sesarengan. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billah fal jawabu inna Allah ta'ala ahadun hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun baqin khalaqun razzaqun rabbun wa malikun bila syarikin wala diddin wala niddin. Matur nuwun. Itu tadi adalah matan dari kitab Samarqandi yang sudah menjadi kita ketahui rujukan ulama Muhammadiyah. Dan sebelum kita mengulas tentang itu, ada beberapa hal yang kemarin belum kita sampaikan terkait tatimah atau khatimah dalam masalah sebelumnya, yaitu adalah yang akan kita baca sekarang ini. Nah, macam-macam iman. Wa'lam al-imanu billah ala salasati aqsam. Jadi ketahuilah bahwasanya iman kepada Allah itu ada 3 jenis. Nah ini, iman pripun kok iman kok ada 3 jenis. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah imanu taklidi. Imanu taklidi. Yang kedua imanu tahqiqi. Imanu tahqiqi. Nah, imanu taklidi dan imanu tahqiqi. Yang ketiga iman istidlali. Jadi istidlali. Jadi iman ada 3 jenis.
Tiga jenis ini mencerminkan jadi masyarakat atau seorang kaum muslimin ini bagaimana, atau orang kafir ini ingin beriman ini bagaimana. Nah, ini penting. Bagaimana cara orang kafir untuk beriman? Ini ada tiga jenis. Maka dari itu tiga jenis nanti kita akan bahas satu persatu. Apakah iman model ini cukup untuk menyelamatkan diri kita semua, atau orang kafir yang masuk Islam itu, orang kafir yang masuk Islam itu, atau kita sendiri sebagai orang mukmin, apakah cukup untuk menyelamatkan diri kita semua dari neraka atau tidak? Jadi ini penting. Baik. Yang pertama adalah fataklidi, imanu taklidi. Iman taklidi. Fataklidi huwa an ya'taqida biwahdaniyatillahi ta'ala taqlidan biqaulil ulama min ghairi burhan. Jadi yang dimaksud iman taklidi itu adalah ayat taqidah, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, taqlidan, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala hanya ikut-ikut. Nah, ini hanya ikut-ikut biqaulil ulama min ghairi burhan, hanya ikut-ikut salah satu orang atau salah satu pendapat ulama min ghairi burhan, min ghairi burhan, tanpa mengetahui dalilnya. Nah, ini penting dalam perkara akidah. Mengetahui dalil adalah sangat penting sekali, karena dalil dalam hal akidah ini tidak perlu dalil yang itu mendaki-mendaki, dalil yang itu jelimet-jelimet. Cukup dalil yang namanya dalil ijmali atau dalil gambaran umum saja, itu cukup menjadi dalil. Maka dari itu iman yang hanya ikut-ikutan ini dikatakan oleh Syekh Nawawi, wa hadza la ya'man minat tazalzuli bitashkikin musyakkikin. Dan iman yang hanya ikut-ikutan ini la ya'man minat tazalzul, gampang goyah kalau ada seorang yang mempengaruhinya. Nah, orang yang imannya hanya ikut-ikutan, ketika ditanya mengapa beriman kepada Allah, ya karena kata fulan, karena kata fulan, kata beliau, kata siapa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang benar. Ketika ditanya mengapa kok benar, dalilnya apa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala ini ada? Tuhan ini ada, mengapa? Bingung, tidak tahu. Ini adalah iman yang ikut-ikutan. Maka dari itu ketika orang tersebut dibingungkan oleh perkataan orang lain, langsung bingung. Misalkan ketika orang tersebut meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada dan merupakan Tuhan yang benar, tetapi ketika itu hanya ikut-ikutan. Lalu ada seseorang misionaris Kristen atau orang-orang zendik berkata, atau orang yang bahkan bukan misionaris, orang yang itu pengalaman pribadinya diselamatkan oleh Yesus. Jadi suatu ketika ada seseorang bahwasanya dia ini Masya Allah sebelumnya hafidhuh pondok pesantren, sangat rajin beribadah, tetapi suatu ketika ia ini sakit. Kisah nyata ini. Suatu ketika orang ini sakit lama, divonis tidak bisa selamat, dan ini orang pasti meninggal. Nah, orang pasti ini meninggal, tetapi ketika itu di detik-detik terakhirnya dia berkata ketika koma,
melihat Yesus, lalu ketika itu diselamatkan. Akhirnya timbullah mukjizat bahwasanya seolah-olah dia kena mukjizat dan sembuh. Ketika orang yang tadi beriman kepada Allah hanya ikut-ikutan, ketika diberikan cerita ini, diberikan cerita yang terlihat luar biasa, terlihat berarti Yesus itu benar, Kristen itu benar. Jadi langsung seperti itu, langsung menyimpulkan keyakinan bahwasanya apa yang dia yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang ada, itu langsung goyah. Saat menika jadi untuk menggoyahkan dalam misi zending dan misionaris itu banyak cara. Tetapi kalau cara yang berdebat-debat seperti itu malah jarang orang yang keluar dari Islam. Cara-cara yang seperti inilah yang menjadi sering orang itu keluar dari Islam, apalagi yang di pelosok-pelosok sana. Nah ini sangat mengerikan. Jadi sebuah cerita-cerita, kisah-kisah seperti inilah yang terkadang membuat orang iman itu goyah. Jadi karena kalau imannya hanya ikut-ikutan, maka hati-hati. Ulama berbeda pendapat dalam iman yang hanya ikut-ikutan ini. Apakah sah imannya? Maksudnya apakah sah ini dalam artian apakah imannya ini menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka atau tidak? Nah ini penting. Iman yang hanya ikut-ikutan ini menurut pendapat ulama yang paling muktamad, yang jumhur ulama, taklid atau hanya ikut-ikutan dalam bidang akidah ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Nah, lalu kalau tidak cukup, bagaimana? Apakah masuk neraka atau masuk surga tapi berdosa saja? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak cukup ini berarti dianggap tidak beriman dan masuk neraka. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang muktamad, pendapat yang itu rajih, dikatakan dalam kitab Hasyiah Dasuki dalam Umul Barahin, dikatakan bahwasanya pendapat yang paling muktamad bahwasanya iman yang ikut-ikutan ini tidak cukup, tetapi orangnya yang imannya hanya ikut-ikutan ini tetap masuk surga, tetap selamat dari api neraka, tetapi berdosa. Berdosa kenapa? Karena meninggalkan berpikir, meninggalkan dia berpikir, mencari dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan yang ada, Tuhan yang benar, dan satu-satunya sesembahan yang hak. Nah, jadi kalau mampu berpikir ini, kalau meninggalkan berpikir ini atau meninggalkan istidlal, mencari dalil di sini dalam bidang akidah, itu berdosa. Terus pripun? Udun jelimet mikir buat. Terus bagaimana? Cukup berpikir ini meyakini bahwasanya kita dapat berpikir sendiri, alam semesta ini ada, diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti adanya alam semesta ini menjadi bukti bahwasanya ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait hal ini ada kisah yang sangat menyentuh hati, yang sangat menginspirasi, yaitu kisahnya Imam Abu Hanifah bersama orang ateis
berkali-kali kita ucapkan, berkali-kali kita kisahkan kisah ini. Imam Abu Hanifah dengan seorang ateis, karena salah satu dalil untuk bisa kita cukup dalam akidah kita adalah meyakini bahwasanya alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam semesta ini pasti ada pencipta, dan ada pencipta ini, pencipta yang sangat luar biasa ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi uniknya di zaman dulu hingga saat ini ada kelompok yang namanya Dahriyun, atau kelompok yang namanya kita sering sebut sebagai ateis, orang yang tidak mempercayai wujud Allah Subhanahu wa taala atau adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya Tuhan. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah bersikukuh bahwa saya jelas Imam, Allah itu ada, Allah itu mencipta segala. Tetapi orang ateis tersebut bersikukuh Allah tidak ada, Allah tidak menciptakan apa-apa, tidak ada Tuhan. Lalu semesta ini terjadi ada karena kebetulan saja. Dan ini adalah doktrin ateis dari dulu hingga saat ini. Termasuk kita baca dalam bukunya Madillah, karya Tan Malaka tersebut. Tan Malaka adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, ya. Jadi dikatakan dalam Madillah tersebut bahwasanya dunia ini, alam semesta ini ada dari partikel-partikel atom yang memiliki sifat-sifat tertentu. Terus atom ini yang memiliki sifat-sifat tertentu ini saling merangkai, akhirnya terjadilah dunia ini. Jadi karena sifat-sifat atom ini sendiri, bukan karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia menafikan adanya Tuhan. Kembali ke kisah Abu Hanifah tadi, Imam Abu Hanifah bagaimana menghadapi orang ateis yang seperti ini. Akhirnya diselenggarakan sebuah debat terbuka yang disaksikan oleh orang banyak sekali. Lalu ketika itu disepakati debat tanggal sekian, jam sekian. Sesudah disepakati, orang ateis tersebut datang dahulu. Datang dahulu, tepat waktu, masya Allah. Lalu Imam Abu Hanifah sengaja nelan. Jadi orang ateis tersebut dan penonton, wah, ndiki Imam Abu Hanifah, kok orang lihat teko-teko, kok tidak cepat datang, kok lama sekali datangnya. Lalu waktu tambah, waktu terus sampai mau debatnya itu mau bubar, dan orang-orang ateis ini berbicara, wah, Abu Hanifah wedi, Imam Abu Hanifah takut membuktikan bahwasanya memang Tuhan itu tidak ada. Berarti salah Abu Hanifah. Ketika semua sudah ingin bubar, sudah berkemas-kemas dan pengen bubar, akhirnya Imam Abu Hanifah datang. Nah, ketika mau bubar, datanglah Imam Abu Hanifah. Lalu ditanya oleh orang ateis tersebut, "Oi Abu Hanifah, kenapa baru datang sini? Apakah kamu takut bahwasanya kamu akan kalah?" Ketika itu Imam Abu Hanifah memohon maaf. "Oh, saya mohon maaf. Tadi saya heran ketika perjalanan di sini, saya lihat ada kayu-kayu. Kayu-kayu itu merangkai sendiri. Kayu-kayu itu merangkai sendiri, lalu ada tali merangkai sendiri.
lalu merangkai sendiri jadi getek. Lalu getek-getek tersebut merangkai sendiri, jadilah kapal. Terus ada benang-benang itu merangkai sendiri, gubet-gubet dewe. Benang gubet-gubet dewe. Terus jadilah layar. Terus layar itu nemplok dewe ning kapal. Lalu gubet-gubet ning kapal dewe. Lalu setelah itu kapalnya mlaku dewe. Jalan sendiri lurus, berlayar sendiri. Kisahnya unik ya. Jadi ketika itu orang yang ateis tersebut, wah, iki wong gendeng ini. Endi ana kok kapal rangke dhewe, mlaku dhewe. Orang ateis ngomong wong gendeng. Seketika itu Imam Abu Hanifah berkata, kalau saya gendeng, awakmu luwih gendeng. Awakmu iki luwih gendeng. Mengapa? Karena Imam Abu Hanifah hanya berbicara kapal itu kapal yang itu kecil, merangkai sendiri, bisa jalan sendiri. Kalau orang ateis mengatakan bahwa semesta semuanya ini ada karena merangkai sendiri, karena ada sendiri, karena kebetulan, dan bukan ada menciptanya. Nah, seketika orang ateis tersebut karena lebih gendeng, ceklakep, nggak bisa ngomong, dan akhirnya Imam Abu Hanifah lah yang menjadi pemenang dalam debat tersebut. Nah, ini adalah membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada, dan dalil untuk bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada, menciptakan segala makhluk, menciptakan segala hal, itu sangat mudah dinalar, sangat mudah diketahui. Maka dari itu, sumangga mari kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada dengan dalil, dan tidak hanya ikut-ikutan. Nah, itu adalah iman yang ikut-ikutan itu tidak sah. Meskipun tidak sah tetap selamat, tetapi berdosa. Dosanya seperti apa? Dosanya seperti dosa meninggalkan kewajiban dalam Islam, seperti dosa tidak sholat, seperti dosa tidak membayar zakat, seperti dosa tidak puasa, dan lain-lainnya. Nah, ini penting. Itu tadi, maka dari itu kita harus berpikir dan beristidlal, mencari dalil sendiri, dan dalilnya sangat mudah. Tetapi kalau orangnya tidak mampu berpikir, bagaimana? Orangnya memang dari awal sudah gendeng, sudah tidak waras. Itu bagaimana? Kita lihat kapan tidak warasnya. Kalau tidak warasnya memang dari kecil sudah aneh, tidak waras dan tidak mau berpikir, khalas, cukup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani orang di luar kemampuannya. Dan kalau misalkan gendengnya itu ketika sudah tua karena putus cinta, itu pribun. Maka sebelum amalannya gendeng ini, ya itulah yang menjadi penentu selamatannya di dunia dan akhirat. Maka dari itu semoga kulunan panjenengan sami sama-sama beriktikad Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada, dengan dalil itu, dalil bahwasanya alam semesta ini ada, pasti ada penciptanya, dan penciptanya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah iman yang taklidi. Iman yang kedua adalah iman tahqiqi. Nah, nopo iman yang tahqiqi itu? Wal haqiqi huwa ayyatwi qalbuhu ala wahdaniyatillah
bihaitsu law khalafahu ahlul alam fima ta'a alaihi qalbu lama wujida fi qalbihi zallah. Jadi iman tahqiqi itu adalah ayat ya qalbahu ala wahdaniyatillah. Sudah mantap hatinya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu, nah ini penting. Mantap ini kok koyo pripun? Bihaitsu law khalafahu ahlul alam fima ta'a alaihi qalbu. Jadi sudah mantap sekali meskipun seluruh orang di muka bumi ini berkeyakinan berbeda. Seluruh orang di muka bumi ini berkeyakinan berbeda dengan dia. Keyakinannya tidak goyah. Ini adalah yang seharusnya kita sebagai seorang mukmin meyakini usuluddin dengan seperti ini. Kita harus yakin, mantap, meskipun kita di tengah masyarakat yang itu non muslim, tetap kokoh imannya, tetap kuat, tidak goyah. Diberikan cerita-cerita orang sakit diselamatkan Yesus tadi, tidak goyah. Ini harusnya kita seperti itu. Nah, tidak goyah ini karena ini penting. Nah, kalau tidak goyah ini kita mengetahui kita tidak goyah ini karena mengetahui dalil-dalil. Maka dari itu iman yang tahqiqi itu harus bersamaan dengan iman istidlali. Nah, iman istidlali ini kenapa? Ini masuk jenis iman yang ketiga. Nah, yaitu wal istidlali ay huwa ayastadilla minal masnu' ala shani wa minal athari ala mu'athir. Jadi iman istidlali itu adalah iman yang itu muncul minal masnu' ala shani, yaitu muncul dari berpikirnya seorang hamba terhadap ciptaan alam semesta ini, dan berpikir bahwasanya alam semesta ini mustahil ada kecuali ada penciptanya. Alam semesta ini mustahil ada kecuali pasti ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang muncul dengan ini adalah yang namanya iman istidlali. Maka dari itu, awal mula iman ini harus menggunakan istidlal dan dalil. Setelah itu perbanyak dalil tersebut, perbanyak. Selain alam semesta, masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan adanya Allah. Contohnya misalkan alam semesta ini penciptaannya adalah sempurna sampai saat ini mawon. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran ini, kita bisa mengetahui bahasanya dalam ayat ba'udah. Nah, ba'udah niku nopo? Niku lalat atau nyamuk ya? Atau nyamuk. Ba'ud itu nyamuk. Nyamuk ini dikisahkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iku yatahadda atau menantang bagi orang-orang selain muslim atau orang-orang yang ingin menyainginya untuk membuat nyamuk. Dan nyamuk ini kalau diteliti, nyamuk itu barang cilik, dan di atas nyamuk itu ada di punggungnya itu banyak kewan-kewan cilik-cilik lagi yang banyak. Nah niku meneh delok raket kok.
Apalagi hewan-hewan kecil yang ada di punggungnya atau di sayapnya, di badannya nyamuk, menciptakan nyamuk beserta badan-badan kecilnya. Kita semua makhluk itu ditantang untuk membuat, dan sampai hari ini tidak ada yang bisa. Ini kok sepele, nyamuk cilik, barang cilik, apalagi membuat alam semesta ini. Nah ini, apalagi membuat alam semesta ini. Maka dari itu kesempurnaan ciptaan ini, ciptaan alam semesta ini, kesempurnaan nyamuk ini, adanya bisa hidup, itu karena memang yang membuatnya itu cerdas, bahkan maha cerdas. Maka dari itu dengan dalil ini bahasanya yang satu-satunya maha cerdas hanyalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu dalil lain untuk meyakini keesaan atau meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita harus memperbanyak dalil ini dengan belajar sampai kita mencapai iman yang tahqiqi. Nah, iman istidlali ini harus kita perbanyak dalilnya sampai mencapai iman tahqiqi, yang itu jika seluruh penduduk bumi menyelisihinya maka tetap bakoh, tidak goyah. Nah, ini iman yang sangat penting untuk kita ketahui. Oke. Sampai di sini disisahkan bahwasanya fal athar yadullu alal asir, maka bekas suatu hal menunjukkan orang yang memakai sebelumnya. Wal bina yadullu alal bani, dan bangunan itu menunjukkan ada orang yang bangun. Nah, ini ditafsir. Wal masnu yadullu ala sani, dan ciptaan menunjukkan adanya pencipta. Wal ba'rah tadullu alal ba'ir, dan kotoran unta mengisyaratkan bahwa sebelumnya ada unta di sini. Nah, id al athar bila mu'athir muhal. Jadi karenanya athar bila mu'athir itu muhal, adanya bekas sesuatu tanpa ada sesuatu sebelumnya. Itu muhal, mustahil adanya. Jadi mustahil ada bangunan tapi ramai sing bangun. Mustahil ada kotoran unta tapi tidak pernah ada unta, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikisahkan dan diceritakan dalam buku ini, dalam kitab ini. Jadi itu adalah 3 jenis iman yang harus kita ketahui tadi. Yang pertama adalah iman taklidi, iman yang hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya, dan hukumnya itu tadi adalah ya tidak cukup. Maksudnya tidak cukup bagaimana? Tidak cukup dalam artian tetap selamat dari api neraka, tetapi berdosa karena meninggalkan berpikir. Nah, berpikir mencari dalil. Nah, ini penting. Yang pertama. Dan yang kedua adalah iman tahqiqi. Apa iman yang tahqiqi itu? Iman tahqiqi ini adalah iman yang gampangnya bakoh banget. Bakoh banget. Nah, ini yang harus kita tuju. Dan cara tujunya bagaimana? Nah, dengan iman yang ketiga ini, istidlali, iman yang berasal dari dalil-dalil. Nah, dalilnya bermacam-macam. Maka dari itu kita hendaknya belajar dalam ilmi lebih lanjut lagi supaya memperbanyak dalil-dalil ini, supaya mencapai iman yang hakiki, yang jika seluruh penduduk bumi ini meragukannya, menganggapnya tidak benar, tetap imannya bagus. Jadi seperti itu nih. Ini jaminan ini. Selesai nih. Baik. Jika masih
kita akan sambung terhadap matan yang kita baca tadi. Oke. Jadi itu adalah yang pembahasan pertama, jenis iman. Pembahasan yang kedua hari ini adalah idza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Ketika dikatakan kepadamu bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan bagaimana cara beriman pada Gusti Allah. Jadi sudah kita katakan sebelumnya bahwasanya kitab ini ada dalam sighah tanya jawab. Tanya jawab, tanya jawab. Supaya apa? Untuk memudahkan pemahaman. Yaitu bagaimana cara beriman kepada Allah. Soal jawab dan jawabnya pripun? Antakula wa ta'taqidan, bahasanya meyakini dan mengatakan apa? Innallaha ahadun. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ahad, satu. Ai napa artinya? Tegese munfaridun bi sifati la musyarik lahu. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya bisifat yang memiliki satu-satunya sifat-sifat ketuhanan, yang tidak ada satu zat pun yang menyerupainya dalam sifat-sifat ketuhanan. Dan wahidun, dan satu juga, ay munfaridun ahadun wahidun, ay munfaridun, satu-satunya yang memiliki zat ketuhanan. Jadi memiliki sifat ketuhanan dan memiliki zat ketuhanan, dan tidak ada zat selainnya yang itu menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ahadun ini tentunya harus kita pahami benar-benar. Ini ada dalam dalilnya surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, sebelumnya adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ahad, satu, tunggal. Nah, ini mengingat dengan kisah tunggal ini ada, jadi surat Al-Ikhlas ini turun pada zaman Arab Jahiliyah, pada zaman periode Nabi Muhammad masih di Makkah. Mengapa? Karena untuk menghancurkan yang namanya sesembahan berhala, menghancurkan keyakinan untuk sesembahan berhala. Maka dari itu Al-Ikhlas ini turun ketika periode awal di Mekah untuk menetapkan keyakinan dan menetapkan iman kaum muslimin ketika itu. Perlu diketahui, pada zaman jahiliyah orang-orang juga menyembah Allah, tetapi menyembah Allah dan menyembah lainnya, yaitu menyembah para berhala. Nah, yang itu banyak sekali jumlahnya. Ada yang paling besar tokohnya ada Uzza, terus Lata, kalih mana. Nah, itu adalah tokoh-tokohnya berhala yang paling besar. Dan dikisahkan dalam Arab Jahiliyah ini bahwasanya dalam Arab Jahiliyah mereka membuat berhala dan patung-patung dari bermacam-macam. Ada yang dari batu, juga dari kayu, dan yang paling menarik ada yang dibuat dari roti. Nah, ini dibuat dari roti. Dan karena zaman Arab Jahiliyah ini adalah zaman yang itu banyak perang,
tidak ada yang namanya keteraturan di sana, karena hidupnya hanya nopo nggih, bersuku-suku yang itu berkelompok menurut suku-suku, dan hidupnya berpindah-pindah menurut mengikuti sumber makanan. Maka dari itu sering terjadi perang sana sini. Nah, ketika terjadi perang sana sini, akhirnya muncullah kelaparan. Dan ketika muncul kelaparan tadi, berhala yang tadinya disembah dari roti tadi, akhirnya kalau lapar dimakan. Jadi ceritanya enten wong mangan Tuhane dewi niku pas zaman jahiliyah. Karena orang pas zaman jahiliyah membuat berhala dari roti. Nek ngelege dicemil. Jadi seperti itu. Nah, ketika zaman jahiliyah ini terkait dengan kisah Ahad ini, ada satu Ahad ini salah satu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ada kisah yang menunjukkan mukjizat Al-Quran. Mengapa mukjizat Al-Quran? Kita bisa lihat bahwasanya Al-Quran ini sangat fasih, bahasa Arabnya sangat baik, dan sastranya sangat tinggi. Contohnya kita bisa lihat di Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ribun Bismillahirrahmanirrahim, terus ribun Alhamdulillahirabbil alamin, terus ribun Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wonten ing iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengapa memakai kalimat iyyaka? Kenapa kok pakai iyyaka? Kenapa kok mboten kalimat yang na'buduka wa nasta'inuka? Makna na'buduka niku napa? Kami menyembahmu Gusti Allah, wa nasta'inuka, dan meminta pertolongan kepadamu. Nah, kan cukup nih. Bener kok, terus napa mboten? Terus. Tetapi mengapa harus pakai iya? Karena jika orang-orang Arab jahiliyah menikah mendengar Al-Fatihah memakai na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembahmu Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadamu, orang Arab jahiliyah yang menyembah berhala itu benar. Aku setuju. Mengapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah juga menyembah Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena ini untuk menghancurkan, tetapi karena Islam untuk menghancurkan keyakinan para kaum jahiliyah memakai kalimat iyyaka. Nopo iyyaka ini? Maknanya iyyaka na'budu, bahwasanya engkau satu-satunya yang kami sembah dan satu-satunya yang kami mintai pertolongan. Maka dari itu ketika turun Al-Fatihah, orang Arab jahiliyah, apa? Gak setuju? Apa ini? Gak benar. Seperti itu. Karena mereka meminta pertolongan dan menyembah Allah dan selain Allah. Nah, ini penting. Maka dari itu, niki adalah salah satu mukjizat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya. Karena ini keesaan ini yang ditanamkan dalam awal mula periode Islam, maka dari itu banyak sahabat yang itu sangat menjiwai bahwasanya Allah itu esa. Salah satunya adalah kisahnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah seorang muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya indah, dan beliau dan Bilal bin Rabah ini sebelumnya seorang budak biasa Habasyi, seorang budak dari Ethiopia berkulit hitam yang saat itu menjadi serendah-rendahnya makhluk. Tetapi ketika itu Bilal bin Rabah masuk Islam. Ketika masuk Islam,
akhirnya oleh majikannya dipaksa metu saka Islam, dipaksa untuk nopo berkeyakinan jahiliyah. Karena kalau tidak mau akan saya siksa. Dan ketika itu karena keteguhan dari surat Al-Fatihah yang dilantunkan setiap hari ini dan juga keteguhan hati dengan prinsip tauhid ini, Sayyidina Bilal bin Rabah menolak dengan tegas. Meskipun disiksa, akhirnya disiksa tenang. Dikumpulkanlah banyak orang khalayak ramai. Akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah ditaruh di tengah padang pasir yang sangat panas sekali. Niki panas niki leres lho. Kalau teng Mekah niku pada zaman itu, pada zaman ini loh, niki pun banyak gedung-gedung itu panasnya luar biasa. Niku sampai 45 apa mendekati 50 ketika saya pergi ke Mekah itu. Wah. Niku awake dilucuti, baju-bajunya dilucuti, terus nggak pakai baju, ditaruh di padang pasir yang sangat panas, terus ditindih batu yang sangat besar. Nah, ditindih batu yang sangat besar sekali, terus dipaksa kon metu saka Islam. Jadi ini penting, ini menciratkan bahwasanya orang-orang selain Muslim itu tenanan, lepeng ngetoke wong Islam saking agamane niku tenanan. Usahanya sangat serius hingga saat ini. Tetapi pripun respone Sayyidina Bilal ketika itu di tengah lemahnya dihimpit batu yang sangat besar, beliau mengacungkan tangan terus berkata, Ahad, 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 Ahad. Allahu Ahad. Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Sayyidina Bilal dengan keteguhan hatinya, jadi kita bisa bersama-sama mencontoh keteguhan Sayyidina Bilal. Akhirnya ketika itu Allah SWT memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan pertolongan. Akhirnya diutuslah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan membeli Sayyidina Bilal ini karena beliau merupakan budak dari majikan sebelumnya dan dibebaskan, akhirnya menjadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dinaikkan dari seburuk-buruknya derajat, yaitu hamba sahaya yang dari Habsyi yang hitam menjadi sebaik-baiknya derajat, yaitu muadzin pertama dan muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pramila monggo kita sedaya mencontoh keteguhan hati, keteguhan iman dari Sayyidina Bilal bin Rabah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Esa, Allah Subhanahu wa taala ini tunggal, wala syarikalah, dan tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Pramila karena kita bisa mencontoh Sayyidina Bilal ini, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi firdausil a'la, dalam surga firdaus yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pramila mengatakan pengawasan ing enjang punika menawi kathah kelentangan pun yung agung samudra sami mangke ditutup nggih kalih Pak anu nggih. Oke. Baik, mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.